Halo guys, balik lagi bareng gue Kevin dari Raw Project. Di video kali ini kita akan ngebahas ROG Phone 5. Yang biasa, bukan yang Pro, bukan yang Ultimate. So, let's go! Oke, di tangan gue udah ada ROG Phone 5 dari Asus. Di mana ya? ROG, Republic of Gamer, handphone gaming. Tapi di sini gue akan ngasih perspektif gue sebagai casual user, kemudian yang biasa gue pakai handphone untuk bikin konten ataupun untuk daily use seperti sosmedan, kemudian YouTubean, dan juga gue memaksakan diri gue di sini untuk menjadi gamers dalam kurang lebih 2 minggu ke belakang. So, ya yang pertama akan kita bahas, namanya juga handphone gaming. Jadi otomatis yang pertama kita bahas adalah kameranya. Jadi kameranya ini, setupnya ini triple kamera, 64 megapiksel quad Bayer, kemudian ada 13 megapiksel ultra wide, dan juga dia ada 5 megapiksel makro. Menurut gue setupnya tuh basic untuk sebuah flagship, karena ya kameranya ini nggak banyak tweak dari Asus untuk mendalami, memang dia spesifik soal kamera. Tapi untuk hasilnya menurut gue udah oke banget untuk ukuran flagship di harga segini. Dan juga untuk kamera selfie-nya itu ada 24 megapiksel. Dan untuk perekamannya sendiri, Asus ROG Phone 5 ini bisa merekam 4K 60 up to 8K 30 fps. Jadi untuk setup kamera 64 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan juga ada menurut gue cukup gimmick 5 megapiksel untuk makro. Tapi untuk keperluan sehari-hari ya ini bisa banget untuk kalian pakai untuk foto konten, untuk foto makanan, untuk foto scenery atau apapun itu, dan juga untuk perekamannya itu udah oke banget. Jadi untuk kameranya ya nothing to complain, tapi it will be better kalau misalnya ya dia bisa bersaing dengan flagship-flagship yang memang speciality-nya di kamera. Dan habis dari kamera, kita sekarang ke layar. Karena ya layar itu sangat bermain peran penting untuk sebuah handphone, apalagi di zaman sekarang. Di sini di ROG Phone 5 itu ada layar 6,78 inch beresolusi Full HD Plus dengan rasio 20,4 banding 9, dan juga dia itu menggunakan teknologi AMOLED yang ditweak oleh Samsung, dan juga di sini ada refresh rate 144 Hz. Jadi awalnya tuh gue kira handphone ini tuh resolusinya 2K, karena tuh menurut gue tajam banget. Tapi ternyata dia menggunakan resolusi Full HD+, tapi ada 144 Hz yang membuat handphone ini tuh smooth banget dan juga tajam banget. Karena dia juga ke dalam warnanya tuh kurang lebih ada 1 billion color. Jadi otomatis warnanya depth banget, konfigurasi kalibrasinya tuh udah top notch banget. Dan juga biarpun di sini tuh kalau misalnya nowadays itu tuh orang bilang kok bezelnya tebel, tapi tenang aja, menurut gue bezelnya ini masih tergolong tipis karena dia harus menyematkan 2 stereo speaker yang ada di depan layar, jadi otomatis experience kalian nanti waktu ngegaming pun jauh lebih baik. Dan juga di sini menurut gue ada satu hal yang minor, tapi menurut gue udah jarang banget kita temuin di handphone zaman sekarang, yaitu adanya LED notifikasi. Dan menurut gue ini penting gak penting, tapi menurut gue ya cukup penting untuk kalian tahu ngecasnya udah penuh atau misalnya ada notifikasi. Nah ini tuh guna banget. Dan satu lagi, dia itu udah ada fingerprint under display yang cepet banget, akurat banget, bagus banget. Nah dari layarnya, sekarang kita ke overall desainnya. Jadi si ROG Phone 5 ini menurut gua dibandingkan ROG Phone 1, 2, 3, biarpun langsung lanjut ke 5, menurut gue ini tuh desainnya ya agak aman, tapi mungkin yang ngelihatnya tuh masih kayak ini tuh buat laki banget. Tapi menurut gue ya tergantung perspektif kalian. Tapi di sini ROG Phone 5 ini di belakangnya itu udah dilapis oleh Corning Gorilla Glass 3, dan warna yang gue pegang ini adalah Phantom Black, dimana ya warnanya itu technically hitam-hitam agak sedikit bluish, dark blue banget, dan juga ada banyak aksen merahnya. Jadi menurut gue ini perpaduan yang cakep banget. Dan untuk portnya sendiri menurut gue ini lengkap banget, dari mulai USB-C, kemudian di bagian sampingnya ada USB-C dengan konektor untuk aksesoris tambahan, dan ini nih, ada satu port yang udah hampir nggak pernah kita lihat di flagship manapun sepengetahuan gue, yaitu ada port audio jack. Karena ya menurut gue dengan adanya audio jack, apalagi kalian yang suka nge-game, biasanya dengan menggunakan wireless headphone, TWS, itu kan pasti akan ada latency ketika kalian main game. Nah tapi di sini ada headphone jack, jadi otomatis experience gaming kalian akan jauh lebih level up. Dan juga di sini ada 2 air trigger, ataupun misalnya kalian tahu konsol game yang ada tombol L, R, atau L, nah di sini juga ada air trigger untuk membantu experience kalian jauh lebih baik lagi dan lagi untuk bermain game. Dan juga untuk speakernya tadi udah gue bahas, ya di sini ada 2 stereo speaker di bagian depan. Menurut gue ini salah satu speaker yang terbaik, yang
deep yang pernah gue denger di smartphone manapun yang pernah gue pakai. Karena di sini tuh dia nggak cuma mengeluarkan suara yang kenceng, tapi menurut gue ada kedalamannya gitu. Jadi misalnya gue lagi mengerjakan sesuatu ataupun misalnya gue lagi ya begini aja nih, speakernya tuh berasa kayak lu pakai speaker Bluetooth ataupun speaker third party yang gede banget, yang harganya pun nggak yang murah. Dan menurut gue speaker di Asus ROG Phone ini tuh menurut gue sangat bagus. Dan bukan handphone gaming kalau misalnya dia tuh nggak mengeluarkan apa ya, esensi ataupun identitas dia sebagai handphone gaming ataupun brand gaming. Nah di sini tuh ada sistem lighting yang dimana di bodi belakangnya ini ada dot matrix yang bisa kita atur warnanya, kemudian banyak banget pengaturannya. Kalian misalnya mau dia nyalanya kedut-kedut, dia mau statis ataupun dia mau dangdutan kayak gini tuh, itu bisa banget kalian atur langsung di handphonenya karena pengaturannya tuh banyak banget. Dan juga kalau misalnya kita bahas sedikit soal baterainya, pertama kali nih gue pakai handphone yang gue pikir paling baterainya paling 4.000-an atau 5.000. Nah di sini tuh di Asus ROG Phone 5 ini ada baterai 6.000 mAh, di mana tuh menurut gue itu baterai gede banget. Dan juga Asus tuh keren banget karena ya dia tuh bisa mendeliver nih handphone ini ketika gue pakai, entah mau yang ringan to medium ataupun berat, dalam artian bukan gaming, misalnya gue nonton YouTube, kemudian gue mau langsung scrolling timeline, dan pokoknya tuh bener-bener nggak berhenti gue pakai handphone ini tuh, itu tuh dia bisa menghasilkan baterai yang awet menurut gue. Dan juga misalnya biasanya handphone gue itu misal gue tinggal tidur, begitu gue bangun besok paginya tuh at least dia tuh turun sekitar 1-3%. Nah tapi si ROG Phone 5 ini tuh hampir nggak pernah turun kalau misalnya gue perhatiin nih. Dan juga untuk ngecasnya tuh cepet banget karena dia itu udah support fast charging hypercharge 65 watt. Jadi bisa ngecas kurang lebih full dari 0 sampai 100 at max-nya itu 1 jam. Dan juga bisa kalian atur juga untuk pengecasannya. Misalnya kalian mau ngecas, biasanya nih ngecasnya untuk scheduling dari jam 7 sampai jam 9 pagi, ataupun ya misalnya kalian cas pada saat kalian tidur, jadi pas kalian bangun itu baterainya fullnya pas. Dan setelah gue baca-baca, si Asus ROG Phone 5 ini memang baterainya 6000 mAh, tapi dia bagi menjadi 2 baterai di bagian kiri dan bagian kanan karena untuk mendeliver panas ataupun untuk performa si handphone ini tidak akan turun pada saat kita main game, jadi panasnya tuh bisa terdistribusikan di handphone ini jauh lebih baik. Ngomongin soal panas, sekarang kita ke sektor performa dan gamingnya. Jadi di sini tuh gue, ya balik lagi, gue tuh seorang casual user yang dimana gue menggunakan smartphone gue tuh kebanyakan untuk bikin konten, untuk scrolling timeline, pokoknya banyak untuk hal yang lebih ke arah produktivitas dalam artian ke arah content creating daripada untuk gaming. Tapi di sini gue selama 2 minggu ini gue menggunakan si Asus ROG Phone 5 ini untuk beberapa game yang gue tahu itu berat, itu juga grafiknya tuh tinggi banget. Ada Genshin Impact, kemudian ada Sausage Party Man itu, kemudian ada COD Mobile. Tapi gue bahas dulu soal chipsetnya. Di sini ada Naga Tempel atau Snapdragon 888 ditemani oleh RAM 8GB dan juga ada storage 128, dan sayangnya tidak bisa ditambah menggunakan micro SD. Jadi kalian stuck di 128 kalau misalnya kalian beli dengan konfigurasi itu. Dan menurut gua untuk handphone gaming di mana ya pasti kalian membutuhkan download konten yang lebih banyak. Nah, ini 128 bisa kalian consider kalian beli yang 256 ataupun model yang lebih atas yang ada konfigurasi lebih tinggi. Untuk performanya, ya di sini gue nggak banyak komplain ya karena Snapdragon 888 itu udah the highest, the top notch one. Jadi ya nothing to complain untuk soal performance, apalagi misalnya kalian menggunakan handphone ini kebanyakan untuk scrolling timeline dengan layarnya yang udah bagus banget. Itu tuh not a big deal untuk si Snapdragon 888. Dan juga di sini tuh si Asus ROG Phone 5 dengan ROG UI based on Android 11, dia tuh ada aplikasi namanya Armor Crate. Jadi di sini aplikasinya itu bisa mengatur handphone kalian tuh mau performance-nya ke arah mana. Dan juga dia ada mode yang memang bisa kita atur sebagaimana kita mau. Jadi panasnya kurang lebih ya akan kita limit ke berapa, CPU-nya dan segala macamnya itu tuh fleksibel banget. Jadi kalian nggak usah ngerut-ngerut, atau kalau misalnya di OS lain itu disebut dengan jailbreak. Nah di sini nggak usah karena dia sudah menyediakan untuk pengaturan itu. Dan untuk experience gamingnya, menurut gua di sini experience gaming, apalagi gua yang berangkat dari biasa gua main yang ecek-ecek, di sini harus main yang berat. Menurut gua ini bagus banget dengan layarnya yang tajam banget, kemudian dengan delivery panas yang masih bisa kita terima. Menurut gua
itu tuh udah oke banget untuk standar handphone gaming di harga seginian. Dan juga ya as we know, ROG Republic of Gamer, siapa yang nggak kenal. Jadi memang si ROG ini, Asus ini sudah mendesain si handphone ini untuk gaming, karena banyak banget pengaturannya. Kalian bisa atur refresh rate-nya, kemudian kalian bisa atur air trigger-nya nih, yang tadi gue bilang. Kalau misalnya bisa kalian atur si bagian kirinya itu bisa buat nembak, kemudian kanannya bisa buat ngeker. Banyak banget pengaturannya, deep banget. Jadi cocok banget buat kalian yang mau ngegame. Dan untuk layarnya itu juga, karena juga dia udah di-deliver di 1 billion color, kemudian AMOLED, vivid banget. Ini tuh menurut gue ya jawaban untuk kalian yang benar-benar suka ngegame banget. Dan menurut gue kalau misalnya yang agak sedikit mengganggu gue ketika memang gamingnya itu udah berat banget dengan grafik yang tinggi, kemudian the highest speed, the highest top spec yang kalian bisa pilih. Nah itu tuh agak sedikit nyelekit di bagian panasnya. Tapi itu caranya ya kalian harus menggunakan cooling system dari si ROG, yaitu konsol tambahan yang bisa mengeluarkan panas dari handphone ini jauh lebih baik lagi. Tapi sayangnya itu dijual terpisah. Oke, konklusinya. Si ROG Phone 5 ini dengan konfigurasi 8128 itu dibanderol dengan harga 10 juta. Menurut gua dengan harga segitu, dengan spek Snapdragon 888, kemudian layarnya tajam banget, speaker yang bagus banget, ini it's a good deal. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kalian memang fokus di game, itu kalian pilih yang 256. Karena ya tadi gue bilang, download konten zaman sekarang, kemudian aplikasi dengan banyak memori, nah itu akan ngebebanin kalian ketika kalian mau pakai handphone ini untuk jangka panjang. Tapi untuk basically untuk ROG Phone 5, dan ini yang gue pegang yang regular, ini oke banget untuk pilihan kalian memang mau fokus di gaming, kemudian dia juga banyak aksesoris tambahan yang memang ditujukan untuk kalian mau fokus di gaming gitu loh. Jadi mau gaming tembak-tembakan, balapan, apapun itu dengan performance yang bisa kalian atur, yang ngebut yang tertinggi di saat ini untuk chipsetnya. Nah ini jawabannya nih. I think that's all guys untuk video kali ini. We'll see you guys on whatever next video. Bye-bye.